إلى أحمد التجاني وجهت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Alhamdulillah, pagi ini saya akan berbicara kesamaan tugas dan biografi Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-khatmul anbiya wal mursalin, dan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Rasulullah adalah bukan orang tua bagi, bukan bapak-bapak bagi laki-laki di antara kalian. Maksudnya Rasulullah tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dengan diutusnya Rasulullah sampai juga anak itu dewasa. Jadi putra-putra Rasulullah wafat sejak kecil. Kenapa kok seperti itu? Hal ini yang pertama agar supaya al-khatmul anbiya wal mursalin tidak ternodai oleh pengakuan-pengakuan bahwa sebagaimana Bani Israel, Nabi punya anak Nabi. Jadi Nabi-Nabi Bani Israel itu ada yang anaknya Nabi langsung, contohnya Nabi Sulaiman bin Daud. Jadi Nabi Sulaiman putra Daud. Kemudian juga nabi-nabi yang lain seperti itu kondisinya, banyak martabat kenabiannya diturunkan kepada anaknya sebagai pelanjut. Khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail yang juga nabi dan rasul pada zamannya, yang pada saat itu dia juga satu zaman dengan ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kemudian satu zaman dengan saudaranya Nabi Ishak alaihissalam. Ini Nabi Ibrahim dalam sejarah secara singkat punya anak dua. Yang satu dari ibu Siti Sarah yang melahirkan Nabi Ishak. Selanjutnya Nabi Ishak ini turun-temurun anaknya mempunyai anak yang diberi oleh Allah martabat kenabian dan kerasulan yang secara khusus membina Bani Israel. Kemudian adapun Nabi Ismail, setelah beliau wafat, beliau tidak punya anak yang diangkat jadi nabi dan rasul. Baru sekian kurun waktu yang lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan nabi dan rasul terakhir. Kemudian setelah Rasulullah sampai dengan Rasulullah wafat, putra-putranya yang laki-laki diwafatkan sejak kecil. Sehingga Rasulullah tidak punya keturunan laki-laki, yang ada perempuan-perempuan, dan yang masyhur 4 orang, dan yang paling masyhur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan dari beliaulah lahir anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang secara khusus pula lahirlah Al-Hasan dan Al-Husain, dan dari dua bersaudara ini lahirlah cucu-cucu Nabi yang terkenal dengan keluarga besar Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi para pemirsa rahimakumullah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain sebagai penerus, dan itu cucu. Sehingga ketika Nabi wafat, dua orang ini masih anak-anak. Sehingga sudah jelas tidak ada nabi dan tidak ada rasul dan nas Quran. Dan Nabi menegaskan dalam hadisnya, la nabiyya ba'di wala rasulah.
tidak ada lagi nabi setelahku dan tidak ada rasul setelahku. Kemudian ketika sahabat menanyakan pada Nabi, bagaimana ya Rasulullah kalau begitu nanti umat rusak? Tidak, kata Nabi, karena setelahku ada al-mubasyirat, ada para wali yang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi mubasyirat, ya, diberi berita gembira karena martabat kewaliannya ini. Dia diberi tugas melanjutkan tugas kenabian, dan sebagian dari mereka diberi tugas melanjutkan kerasulan, menyampaikan syariat, yaitu para ulama. Kemudian bagaimana dengan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an? Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an adalah orang yang mendapatkan martabat Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi, Al-Qutbul Maktum, wal Khatmil Muhammadi Al-Ma'lum. Itu Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an sebagai Khatmul Auliya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Khatmul Anbiya. Cuma perbedaannya dalam Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin, ya, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada martabat tentang kenabian dan kerasulan di atasnya kecuali martabat ketuhanan. Jadi tidak ada martabat lagi di atasnya martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali martabat ketuhanan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul asraf yang paling mulia dari semua nabi, dan maksud dari Al-Khatmul Anbiya al-Mursalin, semua nabi mengambil ilmu tentang agama-agama, ya, tentang dinul Islam, yang karena keberadaan mereka bahasanya berbeda, namanya berbeda-beda. Akan tetapi hakikatnya adalah agama Islam. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Rasulullah wafat, ya, ketika masih hidup tidak ada martabat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang menyamai saja, tidak ada. Apalagi melebihi. Ya, Rasulullah memegang martabat tertinggi di bidang kenabian dan kerasulan. Kemudian, dan bagaimana dengan tugas ini? Untuk tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang punya pangkat lebih tinggi, dan setelah itu tidak ada nabi dan rasul yang lahir ke muka bumi dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi, Al-Qutbul Maktum? Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu sebagai penutup para wali di bidang pangkat. Jadi di bidang martabah, yang tidak ada martabat kewalian yang melebihi martabatnya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi di atas Sayyidi Syekh tidak ada martabat yang melebihi martabat beliau. Dan yang kedua, semua wali sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat mengambil ilmu yang dibutuhkan dalam tugas kewaliannya dari beliau. Macam-macam ilmu yang berkaitan dengan tugas kewaliannya mengambil dari Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, sebagaimana yang sudah kami jelaskan dalam Hadarat Al-Mustafidatu Sab'ah. Jadi para nabi dapat ilmu dan semua perangkat tugas kenabian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu mereka sudah selesai tugasnya, maka ilmu-ilmu tersebut mengalir kembali keluar dari mereka menuju telaga Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi. Jadi ilmunya Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu adalah ilmu para pendahulu dari para nabi, sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ilmu-ilmu kenabian mereka dan kerasulannya itu mengalir ke dalam telaga Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi. Kemudian ilmu yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada diri beliau adalah warasah
khususiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua ilmu dari para nabi terdahulu tertampung dalam telaga Syekh, kemudian dari nabi juga ada dalam telaga Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Kemudian dari dua macam telaga inilah ya selanjutnya masih ada wali. Kalau nabi sudah tidak ada lagi al-khatmul anbiya wal mursalin, jadi tidak ada setelah Rasulullah diutus. Bahkan sebelum diutus 600 tahun sudah Allah tidak mengangkat nabi. Apalagi setelah Rasulullah diutus dan wafat, maka Allah tidak mengangkat nabi seorang pun. Kemudian bagaimana dengan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu? Ini perbedaannya. Kalau Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi, ini ada 3 macam Al-Khatmul Auliya. Yang pertama Al-Khatmul Auliya Al-Amah, Nabi Isa alaihissalam yang turun ke muka bumi bukan sebagai nabi, tapi menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mantan nabi, dia bertugas menjadi salah satu wali dari umatnya Rasulullah dengan martabat wali tertinggi Al-Khatmul Auliya. Tapi Al-Amah, ya setelah beliau wafat tidak ada wali lagi karena setelah itu sudah kiamat. Jadi bisa turun di akhir zaman. Kemudian setelah beliau wafat tidak ada wali lagi. Kemudian Al-Khatmul Auliya fi kulli zaman sudah kami jelaskan juga. Jadi para pendiri thariqah itu rata-rata Al-Khatmul Auliya fi kulli zaman. Ketika wafat ada penggantinya. Sedangkan Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, Al-Khatmul Auliya Al-Qutbul Maktum Al-Khatmul Muhammadi adalah tidak ada martabat kewalian yang melebihi martabatnya Sayyidi Syekh kecuali martabat kenabian. Dan para wali sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat itu mengambil perangkat-perangkat ilmu kewaliannya dari telaga Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Jadi dari Kanjeng Nabi beristimdad para nabi dan rasul, dari Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an beristimdad para ulama dan para nabi. Sehingga Sayyidi Syekh menyatakan ruhi wa ruhu sallallahu alaihi wasallam hakada. Ruhku dengan ruhnya Nabi seperti ini. Bagaimana? Pada ruhnya Kanjeng Nabi beristimdad. Ya yastamiduna jamil anbiya wal mursalin. Wa ruhi yastamiduna jamil aqtab. Jadi para wali kutub beristimdad kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu an. Jadi itulah Sayyidi Syekh sebagai Al-Khatmul Auliya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Khatmul Anbiya. Ini diantara kesamaan ya, kemiripan ya, tugasnya ya. Di mana Al-Khatmul Auliya yang melayani para wali kutub dan mengambil ilmu dari beliau. Sedangkan Al-Khatmul Anbiya yang melayani semua nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, mengambil ilmu dari lautan ilmunya Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin.